Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si cupu-cupu. Iya, butuh 6 hal yang perlu kalian ketahui supaya pinter tentang Apple Pay ya. Dan kalian gak salah lihat, poin ke-7 itu adalah bonus dari gue yang bakal gue kasih tahu di akhir video ya. Yaudah, gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, seperti biasa, gue bakal bikin sesimpel mungkin ya. Jadi, Apple Pay itu adalah sebuah mobile payment dan dompet digital dari Apple. Gimana? Nangkep kan? Apa? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi, mobile payment itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh sebuah device atau perangkat yang portable. Jadi bisa dilakukan di HP kalian, tablet, ataupun jam tangan juga nih. Selain Apple Pay, dia juga ada kayak Google Pay, Samsung Pay, GoPay, GrabPay, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, Apple Pay itu digunakan di perangkat misalnya kayak di iPhone, Apple Watch, Mac, sama iPad. Dan perangkat-perangkat ini berkomunikasi dengan alat pembayarannya itu pakai NFC ya. Hayo, apa kepanjangannya? Kalian sering ngomong nih. Ayo. Ya, jadi kepanjangannya adalah Near Field Communication ya. Atau kalian bisa pakai Apple Pay ini dari website, terus habis itu dari aplikasi-aplikasi yang support. Untuk autentikasinya itu menggunakan Touch ID atau misalnya Face ID sama passcode. Dan sebenarnya di belakang layar itu mereka punya sistem keamanannya sendiri ya, yang mana ntar gue bakal jelasin di belakang. Sabar. Yang pertama kalian mesti tahu kalau Apple Pay ini nggak support di semua negara ya. Dan sayangnya teman-teman yang di Indonesia ini belum bisa coba. Di poin kelima nanti gue bakal jelasin sebenarnya apa sih kriteria Apple untuk bisa mengimplementasikan Apple Pay di sebuah negara, misalnya di Indonesia. Oke, gimana registrasinya? Jadi pertama yang kalian harus punya itu ya kartu kreditnya. Kalian jangan pakai KTP kalian ya buat dimasukin ke sini. Haha. Harusnya bisa pakai kartu debit juga sih, tergantung banknya. Cara registrasinya gimana? Gampang. Jadi kalian tinggal ke setting dan di sana ada wallet dan Apple Pay. Di sini kalian tinggal pencet add card atau tambah kartu. Dan di sini ada dua cara ya. Yang pertama itu yang manual, di mana kalian di sini masukin sendiri nih nama, nomor kartu kredit, expiry date dan lain sebagainya. Atau kalian bisa scan kartu kalian ini, nanti otomatis kebaca semua informasi di sana. Nanti kalian bakal disuruh verifikasi lewat SMS atau kalian bisa telepon ke banknya. Habis itu beres deh, kartu kalian udah bisa dipakai buat Apple Pay. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak sih kartu yang bisa diregistrasiin di Apple Pay ini? Jawabannya adalah 8-12 ya, jadi ini tergantung versi atau modelnya. Terus untuk model apa aja yang support, jadi dia itu ada iPhone 6 ke atas, habis itu iPad Air 2 ke atas, udah itu Max dengan Touch ID, dan semua versi Apple Watch. Oke, kita udah registrasiin Apple Pay-nya. Sekarang gimana cara pakainya? Untuk ini gue bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama itu langsung kita pakai ke tokonya yang punya alat pembayarannya atau biasa kita sebut terminal. Nah, yang kedua itu kita pakai untuk aplikasi-aplikasi yang support sama Apple Pay. Dan yang ketiga itu kita bisa pakai lewat website yang mana butuh Safari browser nih. Oke, gue jelasin yang nomor 1 dulu ya, yang menarik nih. Jadi untuk ini kalian bisa cari logo ini yang namanya contactless payment atau logo ini tentunya yang mana namanya Apple Pay. Nah, ini bisa kalian pakai di mana aja kok, kayak misalnya di toko, di restoran, di vending machine, dan banyak lainnya deh. Dan untuk yang nomor 1 ini, kalian bisa pakai iPhone kalian atau Apple Watch-nya. Kalau pakai iPhone, tinggal double klik power button, terus tinggal unlock HP kalian. Bisa pakai Touch ID, Face ID, atau passcode. Dan tinggal tempelin deh ke alatnya. Kalau pakai Apple Watch, lebih gampang lagi. Kalian tinggal double klik di button sampingnya ini, habis itu tempelin deh jamnya ke dekat terminalnya. Terus gimana untuk Apple Pay yang lewat aplikasinya? Sebenarnya gampang sih, kalian tinggal cari logo yang buy with Apple Pay, habis itu kalian tinggal klik dan ntar bakal ada autentifikasi bisa lewat Touch ID, bisa Face ID, atau passcode tergantung device kalian. Habis itu beres. Dan nomor 3 untuk website juga mirip-mirip. Jadi di sini kalian buka pakai browser Safari dan biasa gue pakai MacBook di mana nanti bakal diminta Touch ID-nya buat verifikasi. Habis itu ya udah tinggal belanja aja. Salah satu fitur favorit gue dari Apple Pay ini adalah kemampuan dia untuk bayar transportasi umum ya. Jadi di Singapura ini biasa gue pakai buat bayar bus sama MRT. Jadi di sini kalian nggak usah bawa kartu ini itu nih yang jadi ribet. Transaksi di Apple Pay itu ada 2 tipe ya. Yang pertama itu yang express dan yang kedua itu yang nggak express. Oke, yang express itu maksudnya adalah kalian nggak butuh lakuin autentikasi lagi ya.
Kalian cuma butuh tempelin iPhone atau Apple Watch kalian di terminalnya tanpa harus unlock pakai Face ID atau Touch ID atau passcode-nya. Sedangkan yang nggak ekspres itu dimana kita masih harus melakukan autentikasinya ya. Kayak di Singapura ini nih, yang mana gue masih harus unlock iPhone-nya atau double klik di Apple Watch-nya untuk bisa pakai. Selain autentikasi lewat Touch ID, Face ID, ataupun passcode, sebenarnya di belakang layar itu mereka punya sistem keamanan sendiri ya, di mana gue ngomong lebih detail dikit ya di sini. Kalian jangan kabur dulu nih, bertahan sama gue. Gue yakin kalau abis ini kalian bisa ngerti. Jadi Apple Pay ini nggak pernah share atau kirim informasi nomor kartu kredit asli kita ya, atau yang kita sebut biasanya Funding Primary Account Number, FPAN nih. Jadi yang kita punya adalah nomor kartu baru atau yang kita sebut DPAN, Device Primary Account Number, untuk tiap perangkatnya. Makanya di depan ada kata-kata device. Dan nomor DPAN inilah yang bakal digunakan untuk transaksi dan dikirim ke toko-toko atau merchant-merchant yang ada. Dan yang lebih kerennya lagi, mereka itu bakal nge-generate security code atau kode keamanan yang beda-beda untuk tiap-tiap transaksi ya. Jadi ingat, kita punya nomor FPAN yang mana ini nomor asli kartu kredit kalian. Dan satu lagi itu nomor DPAN yang mana ini nomor kartu buatan untuk tiap perangkat kalian yang bakal digunakan buat transaksi. Jadi artinya nomor kartu kredit asli kalian itu bakal aman, gak bakal kesebar di mana-mana. Cuman sih DPAN doang. Nih langsung gua kasih lihat kalian contohnya ya. Untuk iPhone gua dengan kartu kredit belakangnya 1718 ini punya DPAN 2804. Dan kalau kita lihat di Apple Watch gua dengan kartu kredit yang sama punya DPAN yang beda loh dengan 7264. Karena kayak yang gua bilang tadi, kita bakal punya nomor DPAN yang berbeda untuk tiap perangkat-perangkatnya ya. Gimana guys? Nangkep nggak? Kalau kalian masih belum nyambung, kalian bisa komen di bawah ya. Biar nanti ada teman-teman lain yang bantu jawab. Hehe, nggak deh bercanda. Ntar gue bantu jelasin juga kok. Kalau gue tahu. Ini dia topik yang ditunggu dan menarik buat dibahas. Yaitu kenapa sih Apple Pay belum ada di Indonesia? Kriterianya apa aja? Jadi kemarin tuh gue sempat ngobrol sama Vice Presidennya Apple Pay waktu gue lagi perpanjang KTP di kelurahan kemarin ya. Jadi dia ceritain hal apa sih yang Apple bakal perhatiin waktu mengimplementasikan Apple Pay di suatu negara. Oh ya, namanya Mbak Jennifer Bailey. Yang pertama, seberapa besar market untuk barang-barang Apple di negara tersebut. Nah yang kedua itu penetrasi kartu debit dan kreditnya ya. Dan yang ketiga adalah seberapa besar cakupan atau jangkauan dari contactless payment. Jadi maksudnya contactless payment itu adalah kayak pembayarannya yang tinggal ngetap gitu aja. Dan menurut gua untuk nomor 1 dan nomor 2 ini yang cukup krusial ya. Artinya kalau Indonesia masih belum dilirik Apple karena yang pertama itu ya emang market produk Apple-nya itu yang masih kecil. Dan yang kedua itu adalah penggunaan kartu kredit atau debit yang masih kecil menurut standar Apple. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bakal kedatangan Apple Pay? Dan kalau gua nggak salah dengar, Samsung Pay itu udah ada di Indonesia ya. Bener nggak? Kalian coba komen ya di bawah dan kasih tahu gua apa bedanya dengan Apple Pay. Oke, tibalah kita ke poin yang mengejutkan ya. Langsung aja nggak usah pakai lama. Jos! Gimana? Mengejutkan nggak? Jadi poin terakhir itu tentang Power Reserve. Kalian pernah dengar fitur ini nggak sih di iPhone? Karena ini ada hubungannya dengan Apple Pay, khususnya untuk yang transit itu tadi. Jadi ini adalah fitur yang memungkinkan kalian untuk masih bisa pakai iPhone kalian yang udah mati karena habis baterai ya. Tapi pakainya itu cuma bisa buat transit Apple Pay doang, kayak nomor 4 yang udah gue bicarain tadi. Jadi ceritanya buat di negara-negara yang udah support Apple Pay ini, jadi walaupun HP kalian udah mati nih, kalian masih bisa pulang naik kereta atau bus. Dan teknologi ini juga yang dipakai buat bikin kunci digital ya, yang biasanya buat buka mobil yang keluaran baru-baru nih. Dan Apple bilang Power Reserve ini masih bisa dipakai selama 5 jam setelah iPhone kalian mati ya. Dan fitur ini cuma ada di iPhone XR ke atas. Cara taunya gimana? Saat baterai kalian udah habis, kalian bisa pencet tombol powernya dan bakal kelihatan kayak gini. Express card and key available. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Gue sangat amat berharap semoga video research bersama si cupu ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Kalau dirasa benar, kalian bisa like, komen, dan share video ini ya, supaya YouTube bisa merekomendasikan ini ke lebih banyak orang lagi. Dan gue bisa cepet-cepet jadi YouTuber terkenal guys. Bantu subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Yang poin nomor 7 adalah bonus dari gua yang bakal gua kasih tahu di akhir lah.